Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Fadil Muhammad. Kali ini saya akan membahas cyberbullying. Tapi sebelum masuk pembahasan, saya mau tanya nih ke kalian. Kalian pernah nggak kayak gini? Hahaha, rasain. Dasar emang gembel lu. Dasar beban orang tua. Emang seharusnya lu rasain itu. Dasar. Rasain. Lu emang berhak dapat ini. Hahaha. Nah, pernah nggak kalian lakuin itu? Kalau ya mending kalian stop deh. Soalnya itu tuh bentuk cyberbullying loh. Nah, saya mau bahas nih. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih cyberbullying itu? Kenapa cyberbullying itu buruk? Nah, pertama-tama tuh saya mau bahas tentang perkembangan zaman. Perkembangan zaman sekarang itu kan semakin pesat ya guys ya. Apalagi di media sosial. Kayak banyak muncul media sosial baru seperti TikTok yang sedang ramai ini. Nah, pengguna media sosial itu sekarang udah gak ada batasnya. Hampir semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai saya yakin kakek nenek kalian pun ada yang eksis di media sosial. Nah, media sosial ini biasanya digunakan untuk mengunggah konten atau aspirasi seseorang. Nah, canggihnya sekarang tuh perkembangan teknologi media sosial jadi alasan terbentuk kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat sendiri itu nggak ada batasan atau aturan yang memiliki efek jera untuk media sosial, yang bikin media sosial itu begitu rentan dengan komunikasi yang nggak terarah. Etika komunikasi seperti udah dilupakan oleh para pemuda zaman sekarang kayak generasi Z dan milenial. Apalagi mereka yang bikin bahasa kasar, bentuk cacian dan makian, dan bentuk intimidasi terhadap seseorang dalam akun media sosialnya dengan tujuan jatuhin orang tersebut, jatuhin harga diri, dan merendahkan seseorang yang merupakan suatu bentuk dari pembulian yang nggak jarang tuh disadari oleh pengguna media sosial. Nah, oleh karena itu guys, kebebasan berpendapat tuh sekarang dijadikan semata-mata tameng untuk orang-orang berperilaku buruk atau sebebas-bebasnya di media sosial. Kalian sendiri pasti ngerasain kan? Nah, apalagi sifat media sosial yang anonim, alias kita bisa jadi siapa saja, atau orang-orang yang teman kita di media sosial tuh belum tentu itu orang yang sama, atau bisa saja dia pakai nama orang yang lain untuk menyamar. Nah, ini kan jadi nambahin citra buruk cara memakai media sosial ya, dan akhirnya terbentuklah istilah cyberbullying. Kalau menurut ahli sih, kata ini merupakan istilah yang digunakan buat nyebut segala bentuk kekerasan yang dialami korbannya dan dilakukan oleh teman-temannya di dunia maya. Atau lebih jelasnya lagi sih, cyberbullying itu perlakuan kasar yang dilakukan seorang atau sekelompok orang dengan menggunakan alat bantu elektronik atau dilakukan berulang dan terus-menerus pada seorang target yang kesulitan membela diri. Kalian ingat nggak sih kasus cyberbullying kayak yang pernah dialami Bertrand Peto, Zara, hingga Aurel, di mana netizen ramai-ramai datengin akun sosial media mereka cuma buat ngeluarin kata-kata yang nggak pantas. Nah, dalam Islam sendiri nih, dijelasin nih larangan pembulian, baik dalam bentuk apapun. Al-Quran itu menyebutkan larangan dalam surat Al-Hujarat ayat 11 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, mereka yang datang untuk menghujat tuh seakan-akan membenarkan perlakuan mereka dan selalu berpikir bahwa apa yang mereka lakuin itu benar. Padahal mereka belum tentu lebih baik dari yang mereka bully. Allah sendiri juga berfirman dalam Quran surat An-Najm ayat 32, yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar, perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil, sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak dia menjadikan dari tanah, lalu kamu menjadi janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui apa ya orang yang tentang bertakwa. Nah, dari ayat sendiri ini sih, Allah kan udah jelasin kepada kita tuh,
Jangan merasa paling suci dan terus ngejelekin orang lain. Merasa paling benar, menganggap orang lain semua itu salah. Merasa paling bertakwa dan menganggap orang lain itu kufur dan sebagainya. Ingatlah kawan, Allah itu maha melihat, apalagi di sisi kita ada malaikat raqib dan atid yang senantiasa mencatat segala perbuatan baik dan buruk kalian. Emangnya kalian mau komen jahat kalian itu jadi amalan buruk, apalagi yang kalian hujat itu sakit hati. Bisa-bisa amalan buruk kalian itu ngalir terus sampai meninggal. Ngeri nggak guys? Nah, ngomongin sakit hati nih, cyberbullying itu juga ada efeknya menurut psikologi loh. Kalau menurut teori Willard, terdapat ada 6 bentuk yang dapat menggambarkan cyberbullying. Yang pertama itu ada flaming, yaitu mengirim pesan teks yang berisi kata-kata penuh amarah, kasar, dan frontal. Yang kedua itu ada gangguan, merupakan cyberbullying yang bentuk berbagai macam pesan yang mengganggu dari email, SMS, maupun pesan teks di jaring sosial media yang dilakukan secara terus-menerus. Yang ketiga itu ada pencemaran nama baik, di mana pelaku mengumbar keburukan seseorang di internet dengan masuk merusak reputasi dan nama baik orang tersebut. Hal ini bisa saja berupa fitnah, gosip, atau membuat posting bernada kebencian atau mengumbar kejelekan korban. Yang keempat nih, ada peniruan. Pelaku biasanya berpura-pura jadi orang lain dan mengirim pesan atau status yang nggak baik, biar teman-teman atau korban yang mengirim status itu ngiranya kalau itu orang asli si korban. Nah, yang kelima nih, ada outing, di mana pelaku menyebarkan rahasia orang lain atau foto-foto pribadi orang lain dengan masuk mengumbar borok atau privasi orang lain tersebut. Nah, yang keenam nih, ada tipu daya. Pelaku itu biasanya ngebujuk korban dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut yang akan dijadikan senjata untuk mempermalukan atau meneror korban. Nah, barusan itu kan jenis-jenis cyberbullying ya guys. Kalau dari efeknya sendiri sih, korban itu biasanya menderita emosi negatif kayak sedih, merasa nggak berdaya, marah, dendam yang mendalam. Terus juga guys, efeknya itu bisa membekas dalam jangka waktu yang panjang, sampai korban itu biasanya trauma bahkan depresi. Tentunya ini kan pasti buruk banget nih guys buat orang yang nerimanya. Kalian ingat gak sih kasus Sally, artis Korea yang bunuh diri akibat depresi karena dapat hujatan cyberbullying dari netizen Korea. Separah itu kan dampak bullying dari jemari-jemari mereka yang suka menghujat. Terus seperti apa sih tanda-tanda bila orang di sekitar kalian mengalami cyberbullying? Kalian pasti mau tahu kan? Nah, awalnya korban cyberbullying itu akan mengalami gangguan emosional dan fisik yang cukup parah. Contohnya itu timbul masalah emosional, sulit berkonsentrasi, sulit bergaul dengan teman sebayanya. Nggak cuma itu aja sih tanda-tandanya. Nah, dari Public Safety Kanada itu, cyberbullying ini ada beberapa yang mengalami tanda. Pertama itu ada gugup atau menunjukkan tanda-tanda kecemasan atau kesal saat menerima pesan, teks, email, atau yang lain. Yang kedua itu ada tertutup dengan aktivitas online mereka. Yang ketiga, tiba-tiba mereka menghapus foto profil di jaring sosial media mereka. Yang keempat itu ada memblokir satu atau lebih normal telepon di ponsel mereka. Nah, yang kelima, ada banyak pesan teks, email, atau telepon yang muncul di smartphone atau perangkat lain. Nah, yang keenam nih, ada orangnya itu tampak lebih sedih, frustasi, gak sabaran, atau jadi pemarah. Yang ketujuh itu ada menarik diri dari keluarga atau orang lain. Yang kedelapan ada berusaha cari alasan untuk gak masuk sekolah. Nah, yang kesembilan nih, yang terakhir, ngabisin lebih sedikit waktu atau tidak lagi menggunakan komputer atau smartphone. Nah, kalau kalian lihat teman kalian nih, atau orang terdekat kalian mengalami ciri-ciri tadi, segera aja laporin ke Polres terdekat atau lapor ke orang tua terdekat, biar mereka yang ngebully itu bisa diproses secara hukum. Tindakan begini nih perlu dilakukan loh agar memberikan efek jera bagi para perilaku cyberbullying. Parah kan dampak cyberbullying? Nah, mulai sekarang yuk stop menghujat. Saya punya tips nih, biar kalian bisa, kalau misalkan kalian dapat bisikan setan untuk menghujat, cukup letakkan
tangan kalian ke dada kalian, diusap-usap sambil ngucapin astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lakuin gitu terus sampai kemarahan kalian atau rasa ingin menghujat kalian menghilang. Lagian daripada menghujat, mending buat karya, iya nggak? Nah yaudah, itu aja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga itu bisa bermanfaat buat kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.